Makanya kita mau bahas trend fashion Lebaran tahun ini tuh kayak apa. Kita mau review. Yes. Bersama ponakannya Ivan Gunawan. Nggak nyangka. Ada Aji Notonegoro di sini, bukan? Nggak nyangka lagi. Bukan. Ada Grace Nia dari Detik Wallipop. Oke. Pakai detiknya nggak sih? Pakai lah ya. Pakai. Iya, Detik Part of Wallipop. Wallipop. Hai, Detik sore. Selamat sore, Grace Selamat Nia. sore. Terima kasih sudah datang ke sini untuk kita review bersama nih di momen cuti hari bersama ini. Ya, hari bersama, cuti bersama hari Lebaran ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Bener. Suaranya emang di best gitu ya, Grace ya. Gimana? Suaranya Enggak di sih, best emang gitu ya? gitu sih. Karena kan mungkin Lebaran lebih membawakan sesuatu yang baru gitu, lebih tenang, lebih Kembali ke demure, fitri. kembali ke fitri. Termasuk juga tren tahun ini yang katanya udah nggak simmer-simmer lagi ternyata. Udah nggak ya. sagi-sagi lagi Udah nggak ternyata. sagi-sagi lagi. Apa udah dong nggak tren tahun ini? simmer-simmer, apa tuh? Kalau tahun ini kan nggak mencolok ya, kayak tahun-tahun sebelumnya. Salah, masalahnya kecoloknya sendiri lagi ya. Kok bisa? Terus kalau nggak mencolok apa dong? Kali ini tuh kayak lebih mengikuti selera pasar aja, kayak sesuai sama kepribadian masing-masing aja sih. Kayak yang lebih dominan itu ada Burgundy sih. Kalau yang di Bentar. kan kita kemarin Merah. liputannya ada dua versi. Wallipop tuh baju lebarannya versi yang high end, versi desainer, sama yang harga terjangkau, yang ditamcit sama Tanah Abang. Tanah Abang. Iya, jadi kita ngelihat di situ kayak gimana, mulai yang dari Tanah Abang sih rata-rata pada bilangnya itu Burgundy. Warna-warna Burgundy ini sama nggak sama marun? Burgundy. Sama marun warnanya. Sama sih, tapi lebih gelap dia. Itu tuh ada banyak kayak kaftan, kayak abaya, one set, dress sih, lebih ke dress kalau Burgundy. Dress, Gitu. sorry nih guys ya, when it comes to fashion, I have nothing about it. Kayak begini kali nih. Gimana? Nih. Oh kayak gitu, berarti lebih ke warna, Grace. Iya, sekarang lebih nih ke warna. trennya. Kalau di tamcit sama Tanah Abang. Tamcit sama Tanah Abang. Kalau desainer itu dia lebih beragam. Soalnya kan kalau misalkan Lebaran itu desainer bebas bereksplor gitu. Kayak kalau dari Ria Miranda, Wallipop kemarin liputan itu, Ria Miranda kan identiknya sama culture-nya Minang ya. Jadi dia tuh warna-warna feminin, ivory, pastel gitu. Bukan gold bahkan. Biasanya kan Bukan. Minang tuh seneng merah Iya sama gold. Apa gua ngebayanginnya rumah makan Padang ya? Iya. Pagi, Tergantung siang, sore, malam. DNA brandnya gitu sih. Kalau kata Ria Miranda gitu. Terus sama dia mencoba tahun ini warna yang berbeda. Dia nyoba warna charcoal gitu di koleksi lebarannya. Kalau Ria Miranda ya. tuh ireng aja nggak sih Mbak? Bukan Iya, ya, beda ya. Kayak warna kayak silver keunguan gak sih charcoal? Coba ya. Coba kita cari. Enggak, belum terbayang kalau aku Kayak yang di ya. Pepsodent itu kan, yang di odol itu kan ada charcoal. Iya. Jadi warna yang recommend warna ya, kalau warna ya. Sama tim Wallipop untuk tahun ini tuh berdasarkan ya kita ngambilnya sampelnya dari Tanah Abang dan Tamcit lah ya, karena memang berjuta masyarakat Indonesia kayaknya sumbernya tuh juga dari sana gitu. Bahkan sebenarnya wholesaler juga ya kan di sana gitu. Burgundy. Iya. Burgundy. Apakah aku punya nama teman. Bu Indi. Yang pagi-pagi. Maaf ya. Kesambet. Ketolong lagi. Kesambit duluan. Iya. Oke, terus ada juga nih kemarin Wallipop ngobrol-ngobrol sama Button Scarf si Linda Anggrea itu, dia bilang kalau tahun ini kita tuh pakai warnanya jedar-jedar katanya itu. Kayak fuchsia, kayak gold, kayak warna-warna yang berani deh, warna-warna yang bold. Pokoknya kalau Button Scarf sesuai sama permintaan pelanggannya mereka katanya gitu. Nah, jadi balik lagi ke selera masing-masing kayak gimana gitu. Kalau Grace apa? Hitam sih. Kalau gak hitam putih. Oh gitu, tetap putih ya. Hitam. Yin and yang. Kalau Edo gimana Edo? Aku ke apa yang dikasih orang aja sih. Anaknya emang lebih jujur ya. Tapi seragaman di rumah enggak? Enggak dong. Enggak, ya maksudnya kan ada keluarga ya, tipe keluarga yang emang harus seragam. Tapi kalau perayaan hari raya keagamaan
kita nggak seragaman, nggak pernah seragaman Ya karena atau lebih at least warnanya samaan, enggak juga. enggak juga. Ya. Enggak excited ya? Enggak bener. Enggak semangat Bener. ya. Yang penting juga memang kebersamaannya, ngumpulnya Betul. ya. Tapi memang kalau bicara soal Burgundy ini, kenapa Grace? Kenapa warna itu yang menjadi tema atau favorit tahun ini? Balik lagi sih permintaan pelanggan di pelanggan di Tanah Abang kan. Grace nanya kayak beberapa pedagang bilang kalau warna ini tuh lagi benar-benar dicari sama pelanggannya itu sendiri, dan gak hanya satu toko. Grace muterin ke beberapa toko juga pada bilangnya Burgundy sih. Apakah diawali dulu pada tahun sebelumnya kayak ada tokoh besar gitu yang pakai kayak dress? Dulu kan zaman-zaman Mukena Syahrini. Oh iya sih. Iya, Kaftan bener-bener. Yang memicunya Syahrini. gitu ya. Syahrini-nya lagi santai-santai kali ya. Dia gak bikin tren ya. Apa dulu Mukena KD gitu ya? Iya. Ada ya? Ada inget gak? KD. Mukena KD. Mukena Ashanti. Oh iya. Kenapa dunia berpusat kepada Anang Hermansyah ya? Kayaknya itu berpengaruh sama juga sih. Berpengaruh sama sinetron-sinetron gak sih kalau zaman dulu tuh. Makanya. Jadi terinfluencer dari sinetron, dan kali ini tuh kayaknya enggak deh, kayak lebih influencer mungkin. Kayak warna anggur kan, wine kan iya. si Burgundy itu. Tapi lebih merah, lebih ke merah. Kayaknya wine tuh lebih ke purplish deh. Iya sih. Gitu. Aku nggak tahu sih, aku kan nggak tahu. Dan juga ini kalau dari Detikom juga katanya tren baju lebaran 2025 hadir dengan dominasi pakaian yang lebih feminin dan sederhana. Define itu, feminin dan sederhana tuh kayak gimana? Karena kan kalau lebaran itu kan kita maunya yang nyaman ya. Terus juga silaturahmi ke rumah keluarga. Gak hanya satu rumah dua keluarga, tapi kan kita muter ya. Nah makanya kita pakai baju yang nyaman itu karena buat diri sendiri aja, biar tetap merasa nyaman aja gitu kan. Jadi nanti yang cowok-cowok pakai baju kurung. repot baju ya. bodoh. Kayak lebih nyaman aja gitu mungkin bahannya. Karena kan biasanya yang lebih merhatiin fashion tuh cewek biasanya kan, mau pakai yang tren yang kayak gimana. Kalau yang cowok apakah sama juga warnanya ngikutin ya istri aja atau mungkin pasangannya aja? Burgundy ini tetap, atau ada tren sendiri nih buat yang cowok-cowok? Kalau khusus cowok biasanya dia mengikuti, mungkin juga nanti bordirnya mungkin ada yang Burgundy tapi bajunya lebih polos. Pokoknya ada yang selaras lah antara pria sama wanitanya gitu sih. Rata-rata kayak gitu koleksinya. Tapi koleksinya tuh si Burgundy ini ratakah antara gamis, kaftan, one set misalnya, atau sebenarnya ada model-model tertentu yang lebih ngetren gitu sekarang? Kalau di Tanah Abang sama Tamcit kemarin lebih bervariasi sih, tapi rata-rata full Burgundy gitu. Oke. Ada beberapa one set yang hanya Burgundy, hanya dibordir, tapi rata-rata semuanya rata sih, kayak semuanya full gitu. Misalkan dress warna Burgundy, kayak atasan tunik Burgundy juga gitu sih. Kalau yang ini warna yang cukup menggambarkan masyarakat menengah. Karena Burgundy agak gelap. Apakah menggambarkan kondisi saat ini? Semangat. Harus semangat. Semangat keluar dari kegelapan. Nah itu dia. Hashtag tetap semangat ya. Iya, hashtag tetap semangat. Iya. Tapi yang selalu gue juga tanyakan biasanya di momen lebaran tahun lalu, gue juga nanya sih ke Wallipop kayak kalau cowok-cowok tuh kalau berbusana lebaran, apakah sederhana cuma pakai baju koko doang atau ada hiasan apa biasanya Grace yang bikin suasana tuh bisa jadi lebih meriah gitu untuk cowok-cowok? Takutnya overdress juga kan? Bener. Overdress. Kok hebring sendiri. Bener. Ini kayak peci gue nih miring nih. Ada gak Grace? Gimana tips-tipsnya? Kayaknya kalau misalkan pria itu kan aksesorisnya kalau gak sarung, baju koko, peci Betul. Itu aja emang udah. Iya ya, nggak pakain bros gitu atau dia pakain. Boleh. Agak beda ya. Agak beda ya temanya. Capek deh. Enggak ya, atau apa sapu tangan gitu di ininya, atau buat apa bungkus nastar Kak? Kalau atau pernah nyoba itu, biasanya sih yang sekarang lagi tren itu kayak yang buat cowok tuh loose gitu, kayak apa sih namanya yang terusan gitu. Iya. Iya. Agnes Mo. Yang Gelus.
Agnes mau lagi. Yang loose gitu ya, potongannya Oh, lurus. yang satu baju gitu langsung tanpa yang lengan terus, panjang. Ya itu juga bisa dipakai sih buat cowok-cowok yang mau mencoba tampil lebih assalamualaikum. Tapi nggak shimmer-shimmer. Oh, nggak shimmer-shimmer. Tahun ini nggak shimmer-shimmer ya? Tahun ini nggak shimmer-shimmer. Oh. Kenapa sih tahun lalu tuh shimmer-shimmer? Siapa sih yang memviralkan? Ibu-ibu. Mama Gitu. biasa dia kan unboxing di e-commerce ya. Terus Keren kayak dong ibu-ibu itu ya. Iya, dia yang membuat Langsung tren hits. lebaran. Terus juga ada di Tanah Abang sama Tamcit kemarin Wallipop liputan hits banget bahan yang namanya kain katun bolong alias katbol. Katun bolong. bolong. Grace aja baru tahu pas lagi liputan kemarin tuh kayak, hah apa itu katbol? Pas dicari ternyata emang bahannya tuh yang kayak bordir gitu, bahan katun yang dibordir. Ini kan. Iya. Ini yang gini. Katun kain bolong. Ini gitu. Oh, ini tren motifnya. Iya. Tekstur bahannya Tekstur mungkin bahannya. ya. Tekstur bahannya kan kalau kemarin shimmer ya. Iya, Yang ini kayak gini. Karena tapi sebenarnya juga Indonesia sedang dilanda cuaca ekstrim, yaitu panas ya, jadi harus dibolong. Iya. Nah, kalau pakai baju ini tolong pakai sunscreen ya, jangan sampai nanti ada dark spot ya yang dihasilkan oleh kain ini. Pas masuk kerja udah jadi macan tutul. Kayak pakai Crocs tapi panas-panasan. Bener. Pas olahraga gitu di GBK yang pakai kain bajunya lengannya nggak ada. Udah bertutul-tutul. Iya, tapi sebenarnya ini udah lama kan, maksudnya iya naik lagi. Katun bordir ini tuh reminiscing. Sebenarnya udah lama gitu dan ya mudah ditemui juga, cuman nggak tahu kalau sekarang ini bakalan jadi tren juga. Kira-kira nanti akan ada ini nggak tren menebak baju katun bolong ini warna biru atau emas atau silver? Putih sih menurut gua. Karena kan fashion kan putar terus ya, ngulang itu aja, jadi mungkin sekarang waktunya katun bolong. Kayaknya kalau memang trennya warnanya fuchsia agak silau Indonesia ya Mbak ya. Seru. Tapi ini berlaku juga untuk hanya untuk baju lebaran si burgundi ini atau semua aksesorisnya, karena kayaknya kalau kita balik lagi ke Sage tuh applicable gitu. Karena sekarang spray ada warna sage ya kan Mbak. Tapi enak juga dilihat kayak ngeliat buku pandan. Seger ya. Matcha. Enak tahu matcha. Udah lebaran kita bisa kapanpun. Iya boleh. Matcha. Ya kan Mbak, kayak sofa sage. Oh iya benar. Spray sih yang maksudnya kalau sofa kayaknya agak beli sofa PR ya. Kalau beli covernya mungkin. Iya, iya mungkin. bisa cover sofa. Gorden sage gitu. Maksudnya applicable di furniture atau di benda lain kulkas gitu. sage. TV sage. Aduh, monokrom tapi Anda gorden savage. ya, Wow. Cuma di baju aja sih. Di baju ya. Oke. Atau mungkin buat yang wanita, yang perempuan, apakah ada tips tertentu supaya bisa memeriahkan busananya ya memadu padankan. Erika Badu. Memadu padankan aksesoris dan busana Ramadan tahun ini, Grace. Ada tipsnya nggak? Oke. Mungkin kalau misalkan mau nyaman berlebaran, pakai baju lebaran maksudnya. Yang pertama tuh harus pilih bahan yang nyaman. Jadi kan seperti bahan katun yang gak gampang lecek, terus juga bahan-bahan yang menyerap keringat. Terus sama warna-warna yang gak terlalu mencolok ya. Kalau misalkan lebaran kan biar lebih syahdu aja gitu. Secondary colornya apa ya burgundy? Gak boleh kayaknya ungu cuman tiba-tiba pekat gitu ya. Maksudnya kayak kalau burgundy tuh kayaknya pasnya sama putih lagi aja gitu kali ya. Terus seragaman gak keluarga lebaran? Seragaman tahun ini. Nah, gue agak sebel nih. Kenapa? Karena tahun ini tema kalau kita tuh nggak samaan tapi samaan warna. Warnanya sage di Solas. Oh iya, udah bukan Solas 2 years. Gue sampai ngantuk gara-gara dengerin Sage tadi. Gue kayak kenapa tahun ini pokoknya hijaunya hijau kalem gitu ya. Sage. Telat. Nah itu tuh. Telat 12 Ramadan. Lama banget ya. Oh gitu Sage. Ya. Kalau misalnya aksesoris lain gitu Grace, aksesoris yang bisa dipadu-padankan apa? Buat cewek-cewek. Buat cewek-cewek juga bisa pakai bros. Kan sekarang tuh zamannya pakai yang anting di hijab gitu. Oh ya. Itu bisa juga tuh dipakai tuh di luar gitu kan.
Di luar. Kan Gen Z sering make kan itu ya. Yang ada rantainya. Gitu. Yang menjuntai gitu enggak sih, yang bulat gitu. Iya. Yang bulat Hoop gitu. earrings. Hoop earrings tuh namanya. Gak akan lekang oleh waktu ya. Hoop earrings tuh happening terus gitu. Pernah terus sama pakai bros sih, pakai bros ya. Pernah gak sih kalian pas pakai anting-anting nyangkut? Oh pernah. Nyangkut di mana gitu terus di baju pernah. Di baju pernah jadi kayak, gini. Iya kayak deh gitu. Nyangkut di besi gitu atau di kawat pernah nggak? Di pagar gitu. Hula hoop mungkin saya pakainya. Hoop aja biasa ya? Enggak. Di baju paling sering, di rambut. Punya fantasi kayak karena kesangkut terus ya. Terus telinganya putus. Terus manggil damkar ya abis itu ya. Oh iya benar. Nah tapi itu yang tidak manggil damkar lucu juga tuh, yang nyangkut adalah anting perut. Lihat gak? Tahu kan? Lihat kan, tahu. Jadi dia. Oh iya. Yang pakai piercing udel gitu. Udah untung juga nggak yang di sini. Tapi Grace kemarin ngomong soal Tamrin City dan juga Tanah Abang, bisa kan itu kita jadi acuan. Apakah orang-orang rame nih ketika Lebaran belanja baju gitu misalnya? Pas kemarin sempat ngeliat nggak? Udah mulai ramai kah pasar di hari-hari menjelang Lebaran? Iya kayak. Hamin berapa sih itunya puncak perbelanjaan ini terjadi gitu? Iya. Di Tanah Abang. Mau dari pagi sampai sore penuh. Oh ya? Alhamdulillah. Kemarin begitu ngelihatnya. Itu karena Grace sama si Ami dari Wolipop itu liputan, kita harus dari pagi ya Ami. Oh Ami. Mi, kita tuh harus dari pagi ya biar lengang, dan nyampe sana jam 10 pun udah rame. Wow. Jadi akhirnya jam 2 waktu itu cendol dulu kan. Abis itu langsung lanjut ke Tamcit sih. Oh. Berarti udah pada rame, THR udah pada rame banget. Iya, atau ya itu reseller yang ngambilnya dari Tanah Abang. Iya, bisa juga buat dijual lagi. Buat live TikTok shop. Betul, karena sebenarnya juga yang ngambil barang dari Tanah Abang juga nggak hanya reseller dari Jakarta ya, dari luar-luar daerah juga biasanya dari sana juga ya Mbak ya. Aku sempat dengar juga tuh. Karena apalagi kalau misalkan di Tanah Abang kan ngambil kodi, grosir tuh lebih murah banget ya. Jadi bisa dijual lagi. Terus juga di kemarin tuh di Tanah Abang unik deh, banyak sarimbit yang nuansanya tuh ala-ala baju kurung Melayu gitu. Sarimbit itu apa ya? Seragam keluarga. Oh. Itu rata-rata pada pakai kayak ala-ala nuansa Melayu gitu sih, Dok. Oh, nuansa Melayu tuh apa elemennya? Kayak baju kurung yang tadi Edo bilang, baju kurung. Terus ada bordirnya dikit sama kerahnya Shanghai gitu. Iya. Kerah Chang'i. Nah, iya. Yang gitu ya. Yang gitu ya, ada buttonnya. Kayak gitu sih. Ngerti itu gua sih, Pak. Ada buttonnya. Ini kuah Chang'i. Kuah. Udah terbayang-bayang ya. Opornya udah habis. Ketupatnya gimana? Nih, kerah Chang'i itu gini. Oh, itu namanya kerah Chang'i Airport. Chang'i. Ini lo nulisnya Chang'i. Iya karena bingung. Oh tapi nyebutnya Chang'i. Iya gitu. Itulah yang membedakan dia dengan bandara ya. Yang satu lagi kan nyebutnya Changi, bukan Chang'i Airport. Gitu. Grace, kalau misalnya Lebaran gitu lo biasanya nyediain nggak kayak Lebaran hari pertama bajunya ini, hari kedua ini, atau ya udah samain aja gitu? Gimana? Enggak sih. Misalkan hari pertama biasanya Grace sama keluarga pakai baju putih aja sih. Ya. Mukena ya. Kayak terawih ya. Sholat Id dipakai terus harian gitu. Terus bawa buku yang buat ditanda tangan ya. Iya. Kayak anak sekolah. Jadi enggak sih. Pakai baju putih biasa aja. Mungkin karena bokap sama nyokap orang Melayu, jadi bokap pakai kain tenun kayak Melayu gitu loh. Jadi kayak ala-ala Betawi gitu. Oh, Betawi. Apa sih? Yang kayak pakai songket Melayu, iya, tapi pakai baju gitu yang satin gitu atas Oh bawah. gitu. Oh, ya, lu Melayu ya? Iya, orang Awa. Orang Awa, kok baka banyak nih. Rancak kok Lebaran tahun kok pulang kampung enggak? Alah, indah dong. Itu Melayu, Minang ya? Minang sih. Cuma Melayu dan Minang tuh samaan sebenarnya karena mereka tuh saling mengisi. Dan Tambuace dah. Ini lama tuh mah. Kalau Den tuh cowok aja atau cewek juga? Den tuh Aden, maksudnya saya. Iya. Oh. Enggak, bukan karena cowok atau cewek, saya aja.
awak tuh kita gitu. Jadinya kita detik bahasa ya. Akulturasi. Tidak apa-apa. Akulturasi gitu. kanal. Selepas Lebaran kayaknya si burgundi ini masih akan dipakaikah jadi satu warna yang cukup long last atau mungkin hanya temporary Lebaran aja, Mbak Grace? Tergantung modelnya juga sih dan tergantung yang si pemakainya ini gimana. Jadi kan gak semua orang juga ngikutin burgundi ya. Jadi kan kalau misalkan mau ikutin ya ayo, kalau enggak sih ya gak apa-apa. Jadi kayak tergantung kepribadian masing-masing aja sih. Kalau Grace nanti Lebaran kedua ketiga ya udah pakai hitam lagi. Hanya spesial untuk hari Lebaran pertama aja. Baju pakai putihnya gitu. Tapi kalian kalian tahu nggak sih kalau ternyata pernah ada tren Indonesia tuh pakai baju Lebaran baju bekas doang. Thrifting. Iya, pokoknya waktu itu karena Indonesia tuh lagi masa resesi, pendudukan Jepang juga, jadi masyarakat tuh pakainya pakaian bekas karena boro-boro beli baju Lebaran. Jepang mengintai di sana dengan Romusha. Kayaknya menarik deh kalau bikin tren itu. Lebaran nggak boleh pakai baju baru. Harus dibikin baju aturan bekas atau mungkin pemerintahnya ya. Baju gitu sama iya. Rekan kerabat gitu. Kira-kira PP-nya akan dikeluarkan sama atau permennya dikeluarkan sama menteri apa kalau kayak gitu aturannya? Menteri Kebudayaan? Ya, tapi bukan perdagangan jelas ya karena dia rugi. Dia kan ngaturnya perdagangan bukan fashion ya. Tapi kan jadi gak bisa dagang. Iya sih. Mendagri boleh lah. Mendagri? Iya. Dia ngatur administrasi dong jadinya. Ternyata juga kebiasaan beli pakaian baru jelang Lebaran itu sudah ada sejak awal abad ke-20 katanya. Ini siapa sih? Snoek Hurgronje dari Belanda. Ya. Emang kalau misalnya kita mau tahu tradisi-tradisi sebelumnya tuh biasanya datangnya dari para penjajah. Mereka yang lebih bagus gitu mendokumentasikan sejarah itu ya. Perbedaan pejabat dan rakyat dalam membeli pakaian baru. Nah, ini juga ada bedanya ternyata, guys. Gimana tuh? Waktu jadi Snoek Hurgronje ini adalah penasihat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial. Itu kita mulai beli baju Lebaran tuh sejak awal abad ke-20 katanya. Alias itu tahun 1900-an berarti ya. Ya, 1900-an. Disertai sama hidangan makanan khusus, saling bertandang ke kerabat, kenalan, beli pakaian baru, hiburan, ke pasar malam juga termasuk tuh ya. Nah, tahu nggak kalian Lebaran di mata kolonialis tuh kayak gimana? Di mata para mister dan noni. Oh, rakyat mau pesta? Betul. Bukan. Pribumi kali gitu. Pribumi? Do you like Kastengel? Or apa? Nanas tart. Jadi kebiasaan saling bertamu di hari pertama bulan ke-10 dengan mengenakan pakaian serba baru mengingatkan kita pada perayaan tahun baru Eropa, katanya gitu. Kayaknya juga ada akulturasi budaya dari Eropa juga ya, karena anyway kita jajannya sama bangsa Eropa. Beli pakaian baru jelang Lebaran itu paling marak di Batavia, di Jakarta. Katanya lebih banyak dikeluarkan di Betawi dibandingkan dengan kebanyakan tempat lain. Karena deket ke Tanah Abang. Mungkin ya. Makanya mungkin dari situ bibit-bibitnya ya. Dibarengi sama beli petasan, pakaian, makanan. Nah ini nih pernah dikritik ternyata kebiasaan beli pakaian baru ini sama dua pejabat kolonial. Mereka tuh bilang beli baju baru termasuk tradisi-tradisi lain untuk menyambut Lebaran itu adalah sumber bencana ekonomi katanya. Mungkin lebih karena orang jadinya lebih impulsif kali ya, lapar mata tadi kali ya, nggak terkendali gitu. Jadi keberatan dua pejabat ini karena para bupati dan pamong praja Bumi Putra ikut menggunakan dana pemerintah dalam menyambut Lebaran, termasuk beli pakaian baru. Jadi no. Semoga itu tidak terjadi ya. Nah, gitulah guys. Sama juga kartu Lebaran kan, sering tuh. Masih nggak sih sekarang ngirim-ngirim kartu Lebaran gitu? Hampers nggak sih sekarang tuh? Iya, ada disertai kartu Lebaran. Kartu Lebaran ya. Sepaket ya. Dulu tuh Natal juga gitu, ada kartu Natalnya, ada pop up gitu kan, kalau pasti buka ada pop up. Meski itu suka diselipin uang juga kan, kalau untuk misalnya dari nenek ke cucunya. Gratifikasi.
Dari nenek ke cucunya. Kecuali ini negara punya neneknya. Oh, ada tuh Kayak siapa ya? di Wakanda. Sumpah gak tahu ini mah beneran. Lebaran bersama Gajah Oling juga pernah Gajah Oling. Apa itu? Gajah Oling? Gak tahu Kak. Kalau gajah beleduk tahu. Jadi harian The Lokomotif itu di tahun 1899 dia ngegambarin suasana orang-orang jelata yang mulai berpakaian barat mengikuti kegemaran para polisi katanya, kecuali kain penutup kepala. Ya. Fokusnya di situ. Berlebaran tuh nggak lagi cuma pakai peci sama sarung doang, tapi juga ada sepatunya, celana panjang, topi Eropa sekalian juga. Emang kita tuh ini ya whitewashed. Whitewash benar. Iya kan pas zaman dijajah. Sampai akhirnya tumbuhlah pabrik-pabrik tekstil tuh mulailah orang akhirnya ya diciptakan oleh demand kan, dia orang-orang pada belanja baju lebaran sampai akhirnya barang tekstilnya tersedia melimpah dan harganya turun, orang-orang pada belanja gitu. Sampailah sekarang kayak gitu. Sampai kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan kan sekarang perekonomiannya udah enggak kayak zaman kita dijajah ya gitu. Yang artinya setiap ada hari raya, terutama lebaran juga, kita sebagai umat muslim yang paling banyak juga malah memberikan nilai ekonomi yang lebih gitu. Perputaran ekonominya jauh lebih banyak juga gitu. Termasuk juga ya dengan adanya pemberian THR tuh kan sebenarnya mempengaruhi besar banget tuh untuk akhirnya kita jadi lebih banyak spending untuk lebaran, ngasih THR lagi misalnya ke yang kerja di rumah, ngasih THR lagi ke anak-anaknya jajan beli baju lah. Gitu. Semuanya menyebarkan. Siapa ya yang bikin ide ada THR dulu? Terima kasih ya. Iya, THR cuma ada di Indonesia tahu. Ya kan? Iya. Itu makasih banget buat para buruh. Buruh yang menginisiasi adanya pemberian tunjangan hari raya buat para buruh karena mereka merasa butuh kebutuhan yang memiliki kebutuhan yang lebih. Bukan harga tuh lebih mahal di hari lebaran atau bulan Ramadan gitu sehingga butuh yang namanya tunjangan. Jadilah tunjangan hari raya. Dan THR juga tuh ini ya, kumpulan dari gaji-gaji kita yang dipotong di tahun-tahun sebelumnya juga, di bulan-bulan sebelumnya. Jadi dapatlah itu kayak nabung aja tapi disimpan sama perusahaan terus dikasih di hari raya. Baik, iya, nice. Terus juga buat ngabisin THR mendekati Lebaran itu kan banyak banget ya brand-brand lokal busana muslim yang ikutan bazar. Itu kemarin Wallipop udah UMKM. Itu kan kemarin Wallipop liputan juga tuh. Ada beberapa bazar gitu yang itu antusiasnya ini banget sih, bagus banget. Jadi kayak di situ ada 60 brand, ada 40 brand. Jadi dalam satu acara bazar dan itu jual koleksi lebaran semua sih. Jadi masyarakat nggak hanya lewat mana gitu bisa ke bazar itu sih. Atau garage sale juga kali ya. Nah iya bisa juga. Selebgram kayak Eiza yang gitu. Apa garage tuh? Garage-nya doang kali ya, nongkrong di garasi ya. Baiklah, berarti tren untuk Lebaran 2030. Gimana? Kebetulan kita lebaran 2 kali ya di situ ya. Jadi butuh ekstra persiapan. Kayak apa Mbak? Warna silver. Kayaknya begitu futuristik. Ya, futuristik. Yang futuristik yang bling-bling ya. Bling. Ya. Glitter. Ya kan. Baiklah, kita